Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Al-hajar artinya menyita harta dari orang-orang yang kategori sufaha. Sufaha itu orang-orang yang tidak pintar untuk mengurus harta. Di surat An-Nisa ada panduannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 5. Wala tutus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan berikan kepada orang yang safih, orang-orang yang tidak cakap mengurus harta kalian yang Allah jadikan harta itu sebagai pegangan hidup. Ya, ini jadi dalil harta itu memang pegangan hidup tentunya selain Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya harta itu. Warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Berilah mereka rezeki dari harta itu, berilah mereka pakaian, dan berkatalah dengan yang baik. Maksudnya menghadapi orang-orang yang sufaha itu jangan diberikan harta itu kepada mereka, tetapi kelola oleh kita, dan mereka cukup kita kasih oleh kita, makannya, pakaiannya, kita yang ngasih ke mereka. Jadi jangan dijadikan diberikan kepada mereka, diamanahkan harta kepada mereka, kita yang mengendalikannya. Kalaupun mereka pegang, kita tetap yang mengendalikan, atau kita pegang hartanya ke mereka hanya memberikan saja, memberikan pakaiannya, jadi mereka hanya sebagai konsumen saja. Tapi kuncinya waqul lahum qawlan ma'rufa, berkatalah dengan yang baik, perkataan yang baik. Sufaha itu secara umum ada 3. Satu, orang yang selalu bangkrut, dan ini kaitannya dengan pembahasan taflis kemarin ya, bangkrut. Kemudian yang kedua perempuan, yang ketiga anak kecil. Maka dari itu di bab Al-Hajar di Bulughul Maram ini dibahas juga tentang perempuan dan anak kecil, selain orang-orang yang tidak mampu mengelola hartanya. Hadis nomor 4 di bab Taflis wal Hajar. Wa ibni Ka'b bin Malikin an abihi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajaru ala Mu'adzin malahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyita harta Mu'adz. Wa ba'ahu fi dainin kana alaihi, dan menjualnya untuk melunasi hutang yang menjadi kewajiban dia. Riwayat Ad-Daraqutni disahihkan Al-Hakim. Abu Dawud meriwayatnya secara mursal, dan dia menyatakan yang kuat itu adalah yang mursal. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Mu'adz pernah punya banyak hutang, dan karena dia nggak mampu mengelola hartanya untuk bayar hutang, maka Nabi ambil alih itu hartanya. Nabi golangkeun ya, dikelola, dijual, dibisniskan, kemudian Nabi bayarkan hutangnya. Nah, ini penyitaan model itu boleh karena Mu'adz terbukti pailit, gagal bayar hutang, tidak bisa mengelola harta. Dan di sini Nabi berstatus sebagai pemimpin, yaitu pemerintah. Maka siapapun pemimpinnya, bahkan itu level DKM, berhak untuk melakukan hajar agar pihak yang dihajar, yang disita hartanya itu dia bisa terselamatkan. Kalau di negara sekarang ada pengadilan pailit ya, pemutusan pailit. Contoh misalkan Telkom pernah diputuskan pailit ya, meski kemudian mampu bayar utang. Atau Hotel Grand Panghegar yang di belakang kantor Persis Piade itu pernah diputus pailit, disita, kemudian dijual ke Enggar, mantan Menteri Perdagangan zaman SBY kemarin.
Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala muridtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Aku pernah dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Wa nabnu arba'asyrata sanah. Saya masih umur 14 tahun. Falam yujizni, beliau tidak mengizinkanku, tidak membolehkanku ikut perang. Wa uritu alayya yaumal khandaq, dan aku dihadapkan dibawa pada perang Khandaq. Wa nabnu khamsa asyrata sanah, dan aku usianya 15 tahun. Fa ajazani, beliau membolehkanku ikut perang. Muttafaqun alaih, dalam riwayat Al-Baihaqi. Falam yujizni walam yarni badaktu, beliau tidak mengizinkanku dan tidak memandangku sudah balik. Wasahaha Ibnu Uzaimah, disahihkan oleh Ibnu Uzaimah. Wa an Atiyah al-Quradi radhiyallahu anhu qala, sedangkan Atiyah al-Quradi menceritakan muridna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidah. Kami pernah dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajak pada perang Quraidah, yaitu perang Khandaq. Kan sudah perang Khandaq. Fakana man anbata kutila, al-Quradi ini orang Quraidah. Maka siapa yang sudah tumbuh, ya mohon maaf bulu kemaluannya, maka dia dibunuh. Wa man lam yunbit khulya sabilu, siapa yang belum tumbuh maka dikosongkan jalannya, dibebaskan. Tentu bukan berarti dilihat satu persatu, itu aurat kan haram melihat. Maksudnya siapa yang sudah dewasa dan cirinya itu dengan ada perubahan fisik, ya tumbuhnya bulu-bulu menunjukkan kedewasaan kalau laki-laki. Fakuntu mimman lam yunbit, aku pada waktu itu termasuk yang belum tumbuh, ya bulu. Itu kan satu paket, ya kumis, ya dan janggut, termasuk bulu kemaluan, itu yang belum tumbuh. Fahuliya sabili, maka aku dikosongkan jalanku, maksudnya dibebaskan. Wal khamsa wa sahab Ibnu Hibban wal Hakim wa qala ala syarti syaikhain. Maksud bab ini, ya artinya berarti ukuran as-sufaha di anak kecil itu adalah bisa dari usia atau dari ciri fisik. Fikihnya pokoknya yang sudah balik, dan ukuran balik itu bisa perubahan fisik, munculnya bulu-bulu penanda kedewasaan, bisa juga dari usia, ya. Atau kalau di Al-Quran surat An-Nisa ayat berikutnya wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Jadi anastum minhum rusdan, kita merasa yakin bahwa dia rusdan itu sudah cukup kedewasaan, mampu mengelola harta, mampu memegang uang, ya mampu mandiri. Fadfa'u ilaihim amwalahum, kita sebagai pengurus harta anak yatim yang diamanai harta anak yatim, kalau anak yatimnya sudah dipandang dewasa, serahkan, ya wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayakbaru, jangan sengaja memakannya berlebihan dan tergesa-gesa agar habis sebelum mereka dewasa. Jadi patokannya rusdan itu bisa usia, mungkin usia 14 sudah dipandang rusdan, boleh, ya. Meski ini bisa dijadikan patokannya udahlah yang disebut bebas dari sufa itu 15. Tapi kalau usia 15 dia masih senang namprak ke orang tua, belum mandiri, itu berarti belum rusdan, masih sufaha, ya masih safi. Kemudian yang berikutnya Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yajuzu limra'atin atiyatun illa biidni zawjiha, tidak boleh seorang perempuan memberi kecuali dengan seizin suaminya. Wa fi lafdhin, dan dalam riwayat yang lain, la yajuzu lil mar'ati amrun fi maliha, tidak berhak bagi seorang perempuan mengurus hartanya. Urusan dalam artinya bukan memberi saja, termasuk misalkan berbisnis, belanja,
meski itu harta perempuan, harta istri. Idza malaka zaujuha ismataha, apabila suaminya masih memegang ismahnya, pegangannya, maksudnya akad nikahnya. Ya. Ini dalilnya yang istri Ibnu Mas'ud itu yang udah dibahas di dalam bab zakat. Dia mau sedekah, dia konsultasi dulu sama suaminya, kata suaminya ya udah ke saya aja kalau mau zakat. Ya. Nggak percaya, kata Ibnu Mas'ud, silakan tanya Nabi. Dan kata Nabi, benar Ibnu Mas'ud. Itu jadi dalil bahwa perempuan yang mau zakat, yang mau sedekah, konsultasi dulu sama suami. Itu adabnya begitu. Kenapa? Karena dalam Islam, mohon maaf bukan merendahkan, meski bagaimanapun perempuan itu sufaha dalam hal harta. Dan ini bukan penghinaan, dirasakan insya Allah oleh semua ibu-ibu. Ya, sok ibu-ibu kalau belanja ke pasar bawa uang, sering sesuai dengan yang direncanakan atau sering meleset dari yang direncanakan. Bahkan mayoritas ibu meleset, lihat ini jadi hayang beli iyo, lihat itu jadi ingin beli itu, begitu. Itu ciri asufaha kaum ibu, ya. Terlalu mudah tergiur, terlalu tidak bisa memanage harta, apalagi sekarang melihat Shopee lah, Lazada lah, wah selalu ingin membeli, ya. Maka dari itu perempuan tidak punya hak untuk mengelola hartanya sendiri sekalipun, kecuali konsultasi dulu atau izin dulu dengan suaminya, meskipun itu harta istri. Kemudian yang terakhir, apakah tidak bertentangan dengan hadis yang di bab zakat, ya, yang sudah kita bahas, bahwa kalau seorang perempuan berzakat maka dia akan dapat pahalanya. Ya, sebentar saya lihat dulu. Ini di hadis nomor 527, ya, hadis ke-7 dari bab sedekah sunat. Di sini Nabi bersabda, apabila seorang perempuan menginfakkan makanan di rumahnya ghairu mufsidah, tidak membahayakan, maka dia mendapatkan pahalanya dari apa yang dia infakkan, suaminya juga dan pembantunya juga, ya, dapat. Layan usbah min ajri ba'din syai'an, masing-masingnya tidak mengurangi. Jawabannya tidak bertentangan, ya. Maksud di sini kan dibatasi ghairu mufsidah, tidak merusak, tapi tentu dengan seizin suami. Bisa sebelumnya atau sesudahnya minta izin. Dan syarat ghairu mufsidah itu, jadi jangan sampai karena istrinya senang sedekah lalu kemudian habislah yang ada di rumah, jadi mafsadat buat yang ada di rumah, ya. Jadi boleh, tapi tetap harus dengan seizin suami. Izinnya boleh sesudahnya, boleh juga sebelumnya. Kemudian ini hadis Qobisoh, ini juga sudah dibahas, ya, di bab zakat dulu, di bab pembagian sedekah, hadis nomor 535. Intinya Nabi membolehkan meminta itu hanya kepada 3 orang. Satu, orang yang sedang menanggung tanggungan, ya, misalkan menanggung anak yatim, atau ada saudaranya yang kemusibahan, atau dia jadi panitia pembangunan masjid, boleh dia meminta hingga cukup. Kemudian orang yang terkena musibah dalam hartanya, dia berhak meminta, ya. Dikaitannya di sini dia termasuk ini musibah harta, ini yang taflis, ya, boleh meminta. Jadi selain dia disita hartanya, dia juga ketika disita itu boleh meminta karena dia sedang musibah dalam hartanya. Kemudian orang yang jatuh miskin hingga 3 orang tokoh di kaumnya mengatakan bahwa dia memang orang miskin. Ini juga bisa masuk dalam kategori taflis, meskipun dia sebut asalnya orang kaya, tapi kalau jatuh miskin dan 3 orang tokoh di kaumnya, misalkan ketua DKM, Ustadz, Pak RT, sepakat menilai bahwa dia sudah miskin, dia berhak untuk meminta, ya. Jadi selain divonis tailit dan berhak disita hartanya, orang yang begini juga berhak meminta. Tentunya sebagaimana Nabi sampaikan, hatta yusiba qiwaman min aish, sampai dia punya pegangan untuk hidup, maka sesudah itu silakan
dia bekerja sebagaimana biasa lagi dan haram meminta kembali. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.